Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 6 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kerjakan Keselamatanmu. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Saya bacakan hanya 3 ayat saja. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktunya aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar dan memahami keselamatan tidak hanya sebagai anugerah yang diterima, tapi keselamatan harus menjadi sebuah yang harus kami lakukan sebagai sebuah pekerjaan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang keselamatan, maka pikiran yang pertama yang ada dalam benak kita adalah keselamatan itu diterima. Keselamatan itu adalah usaha yang dilakukan oleh Kristus dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya untuk menebus dan menyelamatkan setiap kita masing-masing. Dan keselamatan itu diberikan kepada kita untuk diterima. Keselamatan itu adalah anugerah, pemberian yang cuma-cuma kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya, yaitu setiap kita masing-masing. Jadi keselamatan di dalam satu poin adalah diterima sebagai anugerah yang luar biasa. Karena keselamatan tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Keselamatan tidak bisa dibuat karena kita berbuat baik. Tetapi yang menarik, ternyata keselamatan tidak hanya berhenti sampai diterima. Tapi firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Mengapa bahwa keselamatan itu perlu dikerjakan? Artinya setelah kita menerima keselamatan, keselamatan itu harus mengubah kehidupan kita. Dan proses mengubah itu adalah sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Menyatakan iman dalam kehidupan yang nyata, kehidupan yang real, kehidupan keseharian, dimanapun kita berada. Itu yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Kalau menerima keselamatan, memang kita tidak bisa menciptakan keselamatan. Kita tidak bisa membeli keselamatan, karena keselamatan memang dianugerahkan. Keselamatan di dalam Kristus adalah diberikan. Kita tidak pernah akan bisa mendapatkan keselamatan kecuali Kristus sendiri yang memberikan, kecuali Yesus sendiri yang mengerjakan lewat proses kelahiran, kematian, kebangkitan, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kali. Tetapi sahabat seperjalanan, itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Tetapi tugas kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita mengerjakan keselamatan. Setelah menerima keselamatan, maka ada sebuah perubahan hidup yang harus kita lakukan. Dan itu tercatat di dalam Filipi pasal kedua ayat 12 sampai dengan ke-17. Kalau sahabat seperjalanan membaca ke seluruh ayat-ayatnya, sewaktu kita mengerjakan keselamatan, maka firman Tuhan berkata pada ayat 14, janganlah engkau melakukannya dengan sambil bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Proses sungut-sungut dan berbantah-bantahan biasanya itu karena saling membandingkan. Bagi kita yang merasa sudah mengerjakan lebih baik keselamatan, mungkin kita sudah melayani Tuhan lebih baik, kita sudah baca kitab lebih banyak, kita berdoa lebih banyak. Lalu karena motifnya adalah untuk diri sendiri, lalu kita jatuh ke dalam sebuah arogansi rohani. Kita menjadi ahli Taurat dan Farisi di abad sekarang. Bagaimana melihat diri lebih baik, lalu orang lain menjadi tidak baik, tatkala kemudian memperbandingkan. Sahabat seperjalanan, pertanggungjawaban mengerjakan keselamatan itu bukan untuk manusia, tetapi kita harus lakukan buat Allah. Itu yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Setelah orang menerima keselamatan dalam Kristus, dilahirbarukan, maka ada perubahan hidup. Setelah kita menerima terang Kristus, maka hidup kita menjadi terang. Setelah kita menerima kebaikan Kristus, maka kita hidup menjadi orang-orang yang baik. Setelah kita mendapatkan berkat dari Kristus, maka hidup kita dipanggil untuk menjadi berkat. Setelah Tuhan memulihkan kita, menolong kita, mengangkat kita, maka kita dipanggil juga untuk memulihkan, menolong, dan mengangkat orang lain. Itu yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Sehingga sahabat seperjalanan, menerima keselamatan adalah temporal, satu peristiwa waktu tertentu. Sewaktu kita percaya kepada Kristus, mengaku dalam mulut kita, percaya dalam hati kita, Yesus adalah juru selamat, maka keselamatan ini didapat di satu keadaan tertentu, di waktu tertentu.
Tetapi waktu mengerjakan keselamatan selama nafas masih ada di setiap sahabat seperjalanan, maka proses itulah yang harus terus kita kerjakan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan tidak berbantah-bantahan dan bersungut-sungut. Kerjakanlah keselamatanmu di dalam ayat 15 dengan tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela, dan tidak bengkok. Tetapi engkau dipanggil menjadi cahaya seperti bintang-bintang di dalam dunia ini. Kerjakanlah keselamatanmu di dalam ayat 16 dikatakan sambil engkau memegang firman dan melakukan firman. Kerjakanlah keselamatanmu ayat 17 dikatakan karena engkau tidak percuma berlomba dalam perlombaan iman ini dan dengan bersusah-susah dan hasilnya akan menciptakan sukacita. Baik untuk kita yang mengerjakan keselamatan dan tentunya orang-orang yang kita berkati sewaktu kita mengerjakan keselamatan. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita menerima keselamatan, kita yang diberkati hanya kita pribadi. Tetapi sewaktu kita mengerjakan keselamatan, yang diberkati adalah orang banyak. Sepanjang langkah hidup yang kita lalui, sepanjang karya tangan yang kita buat, sepanjang mata dan mulut yang kita yang kita lihat, lalu itu membawa sebuah berkat buat orang lain, maka kita sedang mengerjakan keselamatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seseorang yang hanya menerima keselamatan, maka dia sedang menerima semua yang terbaik dari Allah. Tapi seseorang sewaktu dia mengerjakan keselamatan, maka dia sedang menyampaikan semua yang terbaik dari Allah melalui hidup kita sebagai tanah liat, sebagai bejana, sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai duta Kristus di dalam dunia ini. Mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita. Mereka merasakan Kristus di dalam ucapan kita. Mereka merasakan Kristus lewat uluran tangan kita. Mereka merasakan Kristus tatkala kita menolong menjadi sahabat di dalam perjalanan hidup setiap orang yang ada dekat dengan kita, maka kita sedang mengerjakan keselamatan. Sahabat seperjalanan, kalau kita belajar bahwa satu sepeda itu membutuhkan 2 roda, maka itulah yang disebut dengan keselamatan. Menerima keselamatan dan juga kemudian mengerjakan keselamatan. Sebagaimana nafas, suatu kita menghirup nafas, kemudian membuang nafas. Proses selama terjadi hirup dan membuang nafas itu yang namanya kehidupan. Dan selama kehidupan itu berlangsung, setiap sahabat seperjalanan tidak hanya cukup menerima keselamatan. Kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan. Dengan cara bagaimana? Yaitu kehidupan kita yang firman Tuhan katakan, engkau bercahaya seperti bintang-bintang di dalam dunia ini, menerangi kegelapan. Keberadaan kita, kehadiran kita itu menjadi inspirasi, menjadi berkat yang memberkati orang banyak. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jangan engkau hanya berkata, aku cukup hanya menerima keselamatan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk dipanggil mengerjakan keselamatan. Di mana Kristus dimuliakan lewat hidup kita. Di mana Kristus dimuliakan lewat keteladanan kita. Di mana Kristus dimuliakan lewat kerendah hatian. Di mana Kristus dimuliakan lewat tanggung jawab yang kita lakukan. Apapun peran yang kita terima tatkala kita hidup dalam dunia ini. Mari sahabat seperjalanan, jangan hanya menerima keselamatan, tapi kerjakanlah keselamatanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.